Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kita ke informasi pertama, seorang pengedar sabu kembali diringkus polisi. Kali ini giliran warga Guntung yang ditangkap saat sedang menunggu pembeli di rumahnya. Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi melalui Kasat Reskoba Ibtu Rakib Rais mengungkapkan, saat dilakukan penangkapan ditemukan 8 bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu di depan tersangka. Bersama barang bukti lainnya berupa timbangan digital, pipet kaca, korek api, dan ponsel. Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan badan. Ditemukan kembali 2 bungkus plastik berisi sabu di kantong celana sebelah kanan. 10 bungkus plastik tersebut totalnya 30,1 gram. Perihal dari mana barang itu didapatkan, Kasat Reskoba menyebut masih dalam penyelidikan pihaknya. Pria tersebut diketahui tidak memiliki pekerjaan. Kini pengedar sekaligus pengguna sabu ini telah ditahan di Mapolres Bontang. Dia dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara. Informasi selanjutnya, lahan Hop 7 rencananya bakal dimanfaatkan sebagai taman religi dan alun-alun kota. Anggota Komisi 2 DPRD Bahtiar Waka menjelaskan lahan tersebut bukan milik PT Badak LNG. Maka secara hukum ketika selama 5 tahun berturut-turut lahan itu kosong, negara berhak mengambil alih. Dalam hal ini pemerintah kota. Politikus Nasdem itu mengatakan bakal sangat apik jika lahan itu dimanfaatkan untuk membangun sejumlah rumah ibadah. Terlebih di lahan itu sudah berdiri Gereja Katolik Santo Yosef. Tinggal pemerintah mendirikan rumah ibadah lain seperti masjid, pura, kelenteng, dan wihara. Keberadaan rumah ibadah yang berdiri di satu komplek tentu bakal menarik minat wisatawan. Terlebih Bontang juga sedang menghadapi era pasca migas. Menurutnya pendirian sejumlah rumah ibadah bakal menegaskan identitas Bontang sebagai kota majemuk. Warga kotanya memiliki keragaman suku, budaya, dan agama namun tetap rukun dan damai. Sementara itu, Wali Kota Basri Rase mengatakan Pemkot telah mengajukan ke LMAN terkait legalitas lahan agar pemanfaatan lahan itu secara resmi diberikan ke pemerintah kota. Namun untuk memuluskan keinginan pemanfaatan lahan tersebut, Pemkot mesti membuat gambaran apa saja yang ingin dibangun di lahan itu. Kata Basri, ke depan pihaknya ingin menjadikan lahan tersebut sebagai ruang terbuka hijau, mengingat luasan RTH di Bontang belum sampai 10%. Dari ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Isinya mengatur proporsi RTH pada setiap kota, yakni paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Harapannya ini bisa menjadi ikon wisata, menggambarkan warga kota bisa hidup berdampingan, rukun dan membangun bersama, kendati dilatari dari perbedaan suku, agama, dan ras. Informasi selanjutnya, permasalahan banjir di Brebes Tengah mendapat perhatian khusus dari dinas terkait. Rencananya bakal dilakukan normalisasi hingga pemasangan jaring sampah di area banjir. 2 organisasi perangkat daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melakukan pemantauan lapangan bersama Komisi 3 DPRD. Melihat langsung permasalahan banjir yang dirasakan oleh warga RT 24 dan 55 Brebes Tengah. PLT Kepala Dinas Perkimtan Zulkifli mengatakan akan segera mengambil langkah terhadap kejadian ini. Salah satunya yakni melakukan normalisasi drainase. Mengingat level kemiringan saluran air tersebut tidak sesuai, ada penumpukan sedimen di beberapa titik. Tidak hanya itu, ia juga meminta kontribusi dari warga, yakni tidak membuang sampah ke parit besar, sehingga aliran tidak tersumbat dan langsung menuju ke hilir. Ia pun berkoordinasi dengan Dinas PUPRK agar mengalokasikan anggaran di APBD perubahan tahun ini. Sementara Kabid Sanitasi Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Karel mengatakan akan membuat perencanaan besar terhadap situasi sedimentasi yang ada di pesisir. Sebab jika ada pendangkalan, aliran air justru tertahan. Disinggung mengenai normalisasi saluran drainase ini butuh anggaran senilai 100 juta. Belum lagi pengadaan jaring sampah. Nantinya akan dipasang menggunakan tiang ulin. Tujuannya aliran dari wilayah yang lebih tinggi tertahan sehingga tidak masuk di area RT 24 dan 55.
Informasi terakhir, sengkarut permasalahan di Universitas Trunajaya Bontang, mulai dari viralnya dugaan pemukulan hingga gaji dosen yang tidak terbayarkan senilai 1,5 miliar rupiah. Sejumlah dosen Universitas Trunajaya Bontang yang bersolidaritas dalam tim penyelesaian hak dosen angkat bicara terkait kejadian melibatkan mahasiswa dan seorang oknum dosen inisial HE pada Selasa lalu. Anggota TPHD Unijaya Bontang Lili Rukitasari mengatakan para dosen mesti angkat bicara agar polemik ini tidak semakin liar. Pasalnya kejadian ini terlanjur menjadi konsumsi publik lantaran video dugaan pemukulan oleh oknum dosen viral di dunia maya. Secara tegas dia mengatakan dosen yang tergabung dalam TPHD menentang keras tindakan yang dilakukan HE terhadap mahasiswa. Menurutnya itu tidak patut dilakukan seorang dosen terhadap mahasiswanya sendiri. Tindakan arogan apapun tidak seharusnya terjadi di kampus. Akibat kejadian itu, Lili mengatakan sedikit banyak nama baik kampus hijau itu tercoreng. Sebabnya dosen mengeluarkan petisi agar rektorat dan yayasan memecat dosen HE yang diketahui menjabat dekan Fakultas Ekonomi, baik dari posisinya sebagai dekan maupun dosen. TPHD juga menyayangkan sikap rektor dan yayasan yang berada di lokasi kala mahasiswa menggelar aksi karena dinilai melakukan pembiaran terhadap aksi HE. Sementara Sekretaris Cynthia Ayu Risyanti menyebut bahwa selama terjadi permasalahan internal, proses perkuliahan tetap berjalan, meski sebagian besar dosen tidak menerima gaji. Sementara itu, Rektor Unijaya Bontang Bilher Hutahian mengaku pihaknya tidak tahu jika sejumlah dosen menggelar konferensi pers hari ini. Terkait petisi yang meminta dosen HE untuk turun dari jabatannya, Bilher mengaku belum berani berkomentar. Pasalnya polemik kampus baik soal honor gaji, pun soal dosen HE baru akan dibahas kampus dan yayasan pada Sabtu ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru dari kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.